investor melihatnya bahwa karena pertumbuhan waktu itu memang secara iklim Indonesia sendiri itu naiknya sampai 2 digit. 2 digit, oke. 2 digit. Pertumbuhan semen itu, konsumsi semen itu di atas 2 digit. Nah, ini menjadi sebenarnya kegairahan tersendiri, guys. Kita rasakan itu kegairahan itu. Kita yakin sekali dengan krisis yang sebelumnya kita dapat, kita bisa atur range dan segala macamnya, kita bisa tumbuh dengan baik. Itu menjadi gairah sebenarnya. Dan dasar itu pula sih sebenarnya orang tertarik dengan bisnis ini. Orang sudah mulai meningkatkan kapasitas produksi. Dari 4 pemain sudah sekarang bayangin 15 pemain sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini suatu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena mereka melihat gitu. Ketika itu terjadi 2012, 2013 sampai sekarang sudah mulai mengalami penurunan. Itu karena memang konsumsi masyarakat tidak terlalu bergerak. Ini juga karena kita tahu bahwa konsumsi masyarakat konsumsi semen sendiri itu didasari oleh 2 faktor, yaitu konsumsi masyarakat sendiri atau swasta, tapi lebih besarnya adalah konsumsi atau belanja dari pemerintah. Jadi memang faktor itu yang paling besar mempengaruhi sebenarnya pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan semen sendiri itu inline dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau semakin ekonomi sehat, pasti konsumsi dalam negeri pun sehat. Itu yang menurut saya menjadi tantangan sendiri. Baik, Pak Alam, ini kan tadi kita bahas masalah pandemi COVID-19 ini datangnya itu di bulan Maret. Saya masih ingat ada PSBB, gitu kan. Memang namanya berubah-ubah sih. Berubah-ubah. Sekarang kan PPKM. Ada PSBB, ada yang bilang lockdown dan lain sebagainya. Nah, pada saat PSBB tersebut, untuk laju produksi di Boswa Semen waktu itu, apakah memang sedikit, istilahnya kan di tahun 2019 kita merencanakan tumbuh sebenarnya 5%. Jadi tahun 2020 kita hadapi dengan optimisme. Karena kita lihat makroekonomi di pemaparan beberapa analis mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu waktu itu 5-6%. Optimisme di antara 2020. Di mana lagi gaung-gaungnya waktu itu adalah pemindahan ibu kota. Wah, ini ada suatu kegairahan tersendiri nih. Karena di tahun sebelumnya, di tahun 2018 ke 19, itu pertumbuhan semen sendiri itu stagnan. Ya, dia di angka 69 juta, kalau tidak salah. 69 juta di tahun 2019, 29 juta. Harapannya kami itu tumbuh 5%, jadi sekitar 72 jutaan lah. Meskipun kita tahu bahwa gap antara kapasitas terpasang kita dengan konsumsi masyarakat atau supply secara konsumsi nasional itu gapnya sekitar 40 jutaan. Jadi kalau sekarang yang terpasang itu di tahun 2019 sendiri itu data yang kami himpun itu di angka kurang lebih 110 juta. Itu kapasitas terpasang. Di compare dengan konsumsi yang cuma 69. Harapannya terus jalan seperti itu. Nah, ketika perencanaan itu harapan itu terjadi gitu. Tiba-tiba datang pandemi di tahun Maret 1999. Perencanaan kita buyar. Itu keharapan kami mensuplai yang ada di ibu kota baru. Tiba-tiba datang pandemi dan segala macamnya, mau tidak mau kami harus menutup satu dari antaranya. Kenapa? Karena kami tahu bahwa tahun 2020 itu kemarin di bulan Maret, apalagi kita tahu bahwa peak seasonnya semen itu biasanya ada di semester kedua. Jadi kita punya itu ada masa kita bertahan, masa memang kita menuai. Jadi tanam dan menuai ceritanya. Di semester pertama, semester pertama itu di pas bulan Maret itu. Memang kita tahu
pemberitaan bahwa akan ada penularannya supaya tidak harapannya di tahun 2021 sudah bagus. Harapannya juga di bulan Agustus waktu itu ada optimisme sudah mulai. Kami lihat perjanjian kita sebelumnya, apalagi dalam tanda kutip keuangan sih. Memang kita terhantam di situ. Jadi penjualan kita turun, bahan-bahan yang kita asumsinya bisa datang tepat waktu, tidak tepat waktu karena mungkin pembatasan, ada regulasi dan segala macamnya. Nah, ini yang berdampak sebenarnya pada probability perusahaan. Nah, salah satu yang menjadi dampak itu adalah memang kita mencoba menahan napas lagi. Mengurangi biaya-biaya yang menurut kita sudah tidak perlu lagi kita keluarkan, kita tidak keluarkan lagi, dan lebih memilih untuk melihat lagi bagaimana prioritasnya bertahan dulu gitu Pak Alam. Prioritasnya kita selalu bertahan. Posisinya sekarang ini selalu bertahan. Bagaimana untuk bisa bertahan di masa-masa seperti ini, itu menjadi tugas kita bersama sih, bukan hanya Semen Bosowa sih sebenarnya. Baik, tadi Pak Alam mengatakan ada beberapa pengaturan, contohnya ditutup gitu kan, karena memang tidak ada pilihan. Nah, pada saat menerapkan pengaturan seperti itu, tentunya bukan hanya stok semennya, SDM-nya juga pastinya sangat ini ya, berpengaruh gitu. Nah, pasti. Saat itu seperti apa pengaturannya? Nah, mau tidak mau untuk beberapa lain bisnis kita sebut dengan organik dan non organik. Pegawai. Kalau yang organik itu masih bisa kita masuk surprise, jadi mungkin yang kita kurangi memang yang non-organik sebenarnya. Jadi memang kita diminta sih sebenarnya untuk mengevaluasi. Jadi memang kita mengevaluasi di sisi organisasi gitu. Ya, kita bisa jadi berubah. Nah, memang di tahun 2020 kita sudah ancang-ancang untuk melakukan suatu perubahan ekstrim dan juga memberikan tidak serta-merta langsung merubah, tapi memberikan tawaran ke beberapa karyawan dan semacamnya untuk melakukan pensiun dini dan semacamnya. Itu juga beberapa cara yang kita lakukan untuk menekan sebenarnya fixed cost yang tadi itu, biaya-biaya yang tadinya tapi tidak itu jadi pilihan terakhir, karena kita harus lebih banyak lagi efisiensi yang harus kita lakukan di sisi distribusi, di sisi produksi dan lain-lain. Terutama di sisi marketing yang punya budgeting juga yang kita betul-betul beda pasti Pak. Pasti. Jadi awalnya kita sudah memplanningkan A, B dan C dan segala macamnya, harus kita down dulu untuk lihat lagi bagaimana nanti ke depan seperti apa. Baik, terkait dengan efisiensi nih Pak Alam, berarti ada memang penghematan gitu kan? Nah, penghematan, ntar kita mungkin lanjut di sesi berikutnya terkait dengan bagaimana penghematan di masa pandemi COVID-19. Kita akan kembali nih Pak Alam usai jeda, karena kita akan melihat-lihat dulu. Usai jeda kita akan kembali lagi dengan perbincangan kita. Terima kasih. Terbanglah yang tinggi,
tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh. Jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar. Berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut. Ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia. Jadi memang salah satu roadmap kita itu adalah menjadi survive dan mentransformasi. Oke. Ada 3 pilar yang menurut saya sekarang kita juga kembangkan adalah yang pertama adalah crisis management. Yeah. Manajemen crisis transformation, kemudian ada production principle transformation dan organization and culture transformation. Nah, kalau kita lihat manajemen krisis ini adalah lebih cenderung ke stakeholder kita. Bagaimana kita berusaha kan selama ini kan punya pinjaman dan segala macamnya. Nah, bagaimana caranya kita mentransformasikan mereview kembali nih vendor-vendor kita, pihak perbankan dan semacamnya menjadi stakeholder kita, melihat kondisi dan segala macamnya, merestrukturisasi utang dan piutang kita. Nah, itu yang kita sekarang lagi atur nih Pak, karena kan kita tahu sendiri di masa pandemi revenue kita juga turun, pendapatan kita turun, makanya pendapatan yang sedikit ini kita harus atur untuk hal-hal yang menurut kita penting gitu. Berarti jalur distribusinya juga nah itu yang nanti kita akan jelaskan yang itu, yang masalah distribusi. Itu yang pertama yang tadi kita sebut di manajemen krisis yang kita harus transformasikan. Yang kedua adalah memang adalah production principle transition. Di masa pandemi ini pola perilaku kita akan berubah. Oke. Dimana kalau dari sini adalah bagaimana bukan lagi revenue improvement, tetapi mengatur portofolio kita agar profitability itu tetap ada. Sebagai contoh gini, ada beberapa daerah yang menurut kita awalnya kita bisa jor-joran masuk untuk mendapatkan volume,
kita lihat lagi nih daerah ini apakah punya probability yang baik nggak? Progres ke depan gimana nih? Ya, meskipun kita tahu bahwa akan ada progres ke depan yang baik tuh, tapi kita tidak mau spend duluan nih. Kita melihat juga karena masih ada kebutuhan lagi yang menurut kita masih bisa kita kembangkan. Prioritas gitu. Prioritas. Nah, itu yang menjadi poin sih sebenarnya yang mana kita lakukan. Itu di sisi revenue mainstream dan semacam. Efisiensi. Nah, efisiensi yang mana yang kita maksud ya semua orang harus berkontribusi terhadap efisiensi, semua biaya. Melihat lagi celah distribusi. Nah, kita tahu bahwa semen itu seharga semen komponen itu 30-40% adalah biaya distribusi. Nah, orang yang bisa survive sekarang adalah bagaimana mengefisiensikan nilai distribusi itu. Ya, mungkin kita bekerjasama dengan vendor atau melihat modal lain yang kita bisa sustainable-nya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ngangkut semen dengan ukuran 30 ton, anggap contoh ya, mungkin akan lebih murah kalau kita menggunakan mobil yang 60 ton dan semacamnya. Jauh lebih efisien, jumlahnya banyak yang diterkonsumsi. Yang kedua, memang efisiensi itu erat dengan utilisasi. Jadi mengutilisasikan potensi yang ada. Kalau misalnya utilisasi tidak memungkinkan atau lebih banyak ini, kita tutup dulu. Kita salurkan ke utilisasi. Jadi misalnya gini, kalau kita punya beberapa terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan misalnya, kalau dia ini kontribusinya utilisasinya hanya 30%, di sini ya 70-60%, nggak apa-apa, kita tutup dulu yang ini supaya yang lain kita shifting ke fokusnya memang ke terminal yang itu agak lebih tinggi gitu. Nah gitu. Jadi supaya apa? Utilisasinya supaya lebih besar. Ketika utilisasi itu besar, otomatis biaya akan lebih kecil. Mereduksi itu sih sebenarnya. Nah, ini seninya untuk mengatur itu yang kita lagi lakukan. Itu yang disebut dengan transformasi dengan produksi. Kemudian yang terakhir memang culture and organization. Nah, organisasi ini memang kita diminta untuk betul-betul melihat lagi organisasi kita seperti apa. Bisa jadi ada beberapa bagian yang menurut kita sudah belum terlalu penting untuk saat ini, kita bisa rampingkan dan sebagainya. Memang jadi pilihan terakhir itu adalah melakukan pengurangan. Itu opsi terakhir yang kita lakukan, dan alhamdulillah kita belum pernah sampai proses besar-besaran sih sebenarnya, tetapi hanya menawarkan beberapa offering. Karena kita tahu juga bersama bahwa di masa kondisi sekarang ini mereka juga butuh survive. Gitu. Memang pilihannya memang pilihan yang tidak enak. Pilihan yang harus kita berat sebenarnya. Berat. Di sisi manajemen itu sangat berat sih sebenarnya untuk, karena mereka juga ketika dia keluar kan kita harus tahu juga bagaimana dia bisa bertahan di masa kondisi ini. Karena kami ini di Bosowa ini selalu menerapkan pola sih sebenarnya kekeluargaan. Itu yang menjadi poin sih sebenarnya kenapa kita bisa selalu bertahan, karena kita selalu bersama. Dalam kebersamaan itulah kita bisa jadi kuat. Gitu sih. Baik, tapi kalau kita lihat pandemi sekarang nih Pak Alam ya, kan ini belum reda. PPKM terus berlanjut dan ini saya juga belum tahu nih kapan selesainya. Nah, dari Bosowa Semen sendiri melihat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga reda gitu, tantangannya pasti ada. Nah, tantangan-tantangan yang Bosowa Semen hadapi dari pra pandemi, pada saat pandemi, dan nanti mungkin pasca pandemi ini seperti apa? Nah, ini tantangan dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita ini berada di sebelum pandemi saja sudah mengambil tantangan tadi itu. Ya. Tantangan utilisasi, karena kita hanya seluruh pabrikan itu hanya berutilisasi di 60%. Apakah itu sangat baik untuk sebuah industri? Cukup untuk bertahan, tapi tidak bagus untuk bertumbuh. Di angka 60%. Kemudian lagi yang menjadi pemberat kami tantangan yang kemarin adalah karena 15 pabrikan ini sudah hadir yang sekarang. Persaingan kompetitifnya semakin berat, tantangan semakin berat. Mau tidak mau, yang apalagi kalau kita lihat berita-beritanya muncullah apalagi ada yang datang kemarin itu semen yang datang dari luar, itu kompetitor itu gitu, yang menerapkan the low price itu strategi. Belum lagi ada pengumuman presiden waktu itu yang kita juga surprise juga sih sebenarnya. Berarti semen ini sudah jadi komoditi yang pemerintah juga sudah atur di tahun 2014 atau 2015, saya juga kurang jelas tahunnya, itu menurunkan harga semen sampai 3.000 per sak.
3.000 per sak. 3.000 per Yang sak. dulunya? Yang dulunya normal, harga normal yang menurut kita yang sudah sustainable sebenarnya. Karena kan kita harus komparasi antara biaya produksi dengan margin yang kita berikan. Pemerintah mengumumkan harus menurunkan 3%. Mungkin dalam pemikiran pemerintah untuk menaikkan konsumsi penjualan juga. Iya, menurunkan konsumsi masyarakat. Mau tidak mau sih sebenarnya harga semen, salah satu yang untuk dikonstruksi itu kan harga semen ya. Harga semen harus diatur nih. Pemerintah mungkin lihatnya begitu ya. Kami juga belum lihat sejauh mana alasan itu yang terjadi gitu. Untuk apa? Untuk masyarakat itu mau membangun, mau membuat sesuatu gitu. Agar rodanya ini berputar nih cepat. Anggaran konstruksi bisa naik nih. Konsumsi masyarakat bisa naik. Harapannya pemerintah mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya tidak juga begitu. Buktinya ketika di tahun 3 pertumbuhan kita juga tidak terlalu baik juga di sisi ekonomi ya. Nah itu yang menyebabkan memang kita ini sudah dua nih, sudah kapasitas sudah rendah, ya. Terbatas pula tuh pergerakan. Kita harus juga mau tidak mau harus mengikuti the price war ini. Harga sudah semakin turun, tidak juga membaik nih. Harapan kami juga teman-teman. Ini dua ini aja, ini sudah membuat kita jadi kalang kabut. Kita harus mode on-nya sudah mulai meniti beberapa hal tuh. Nah, ditambah lagi datang pandemi. Tantangannya lebih berat lagi. Yang memang kita diminta lagi berinovasi. Inovasinya yang salah satunya memang yang paling kita gaung-gaungkan adalah digitalisasi pemasaran. Digitalisasi pemasaran itu semua kita tidak lagi biaya, karena biaya digitalisasi kita kan bisa kita ukur. Tidak sebesar ketika kita offline dan semacamnya. Pertemuan gathering, pemasangan beberapa ini dan semacamnya itu sudah menjadi kebiasaan kita sebelumnya, tidak dilakukan. Nah, digantilah dengan online ini. Digitalisasi marketing kita lagi transform untuk seperti itu. Kita ada adaptasi baru lagi. Adaptasi baru. Yang tadinya pertemuan kita dengan end user kita bisa kita ketemu dengan distributor kita, ngopi bareng. Komunikasinya lebih enak gitu ya kalau langsung. Orang Sulawesi Pak, lebih enak lihat orang daripada langsung daripada lihat monitor kan. Kebiasaan kita kan seperti itu. Kegeraban kita lah mungkin ya, seperti itu. Sekarang dibatasi oleh itu, diganti dengan teknologi itu. Nah orang butuh beradaptasi. Bayangin aja kalau kita mau ke toko dan semacamnya. Kalau kita mau misalnya gathering online dan semacamnya harus memastikan ada HP enggak? Bisa online prosesnya sebenarnya lebih kita urgennya ini prosesnya gimana nanti ke depannya. Iya, prosesnya. Nah, mau tidak mau kita harus ikutin seperti itu dan harus mulai dari sekarang untuk mengikuti itu. Nah, memang beberapa kegiatan-kegiatan itu sudah digitalisasi. Termasuk juga sebenarnya cara mengorder kita nih. Jadi misalnya distributor atau customer kami ingin mengorder ke kami, kami baru pilot project itu mengembangkan namanya customer order application. Ya, jadi itu salah satu bentuk sebenarnya mengurangi sebenarnya interaksi dengan manusia. Jadi misalnya kalau bapak-bapak sekalian misalnya mau langsung ordering, kita bisa langsung lewat aplikasi. Customer atau distributor kita sudah bisa mengetahui, merencanakan kapan dia mau datang ke pabrik untuk ngambil barang dan sebagainya. Si sopir nggak perlu lagi datang ke kantornya distributor ngambil kertas dan semacamnya. Itu lagi kertas dan semacamnya kan itu sumber transformasi virus katanya ya, saya kita juga tidak tahu. Datang ke pabrik harus nyetor kertas, sekarang nggak perlu. Jadi digitalisasi, jadi semua serba cepat gitu. Iya, sopir ketika mau masuk ke dalam pabrik tinggal menunjukin di HP, di scan barcode dan semacamnya, pemeriksaan dan semacamnya, baru udah keluar. Ya, jadi sekarang lebih simple. Jadi memang kita bertransformasi seperti itu. Mau tidak mau kita adapted seperti itu. Karena perilaku ini yang kita tidak inginkan karena gitu. Penularan. Jadi di internal kami juga memang barriernya juga harus kuat nih, terutama dengan virus ini, karena tidak ada yang bisa pastiin bahayanya virus ini juga. Kita tahu juga angka kematian juga cukup. Baik Pak Alam, untuk mode on survive-nya dari Boswa Semen ini otomatis ada juga dukungan dong dari Boswa Semen untuk para SDM yang masih mempertahankan juga ini. Iya. Contohnya kalau kita dengar-dengar kemarin di masa pandemi awal-awal ada namanya program restrukturisasi. Apakah memang Boswa Semen juga melakukan hal yang sama atau memang ada strategi lain gitu?
restrukturisasi dalam perbankan misalnya Yeah. atau itu tetap dilakukan. Yang tadi itu, yang 3 pilar tadi itu yang kita selalu gaung-gaungkan untuk selalu kita lakukan seperti itu, karena memang tidak ada yang bisa survive ketika kita tidak mau berubah, terutama yang berubah itu sebenarnya perilaku dan habit kita. Ini menjadi memang culture kita yang harus kita rubah juga. Yeah. Makanya kemarin itu kita di culture sendiri, mencari culture atau budaya sendiri, itu kita budayanya sekarang jadinya safe. Kita sebut dengan safe. Aman gitu. Safe itu kalau kita bahasakan kan S-nya mulai kita ini adalah sinergi. Yeah. Kemudian accountability, fast and efficient. Okay. Nah, ini dasar, inilah culture ini yang kita lagi coba. Jadi kita begini, sinergi itu ya kita nggak boleh lagi itu mengatakan departemen A gue ini nggak semua maunya dia gitu, nggak bisa sendiri-sendiri lagi, bisa sendiri-sendiri lagi nih. Sekarang ini polanya, sekarang kita nggak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Nah, sinergi itu yang kita harus bangun, sinergitas dan accountability, sinergi yang beraccountability. Ya semua punya tanggung jawab yang sama-sama gitu, saling mengukur dan sebenarnya mengevaluasi. Kemudian yang sekarang yang kita harus gaungkan juga mencepat. Respon cepat. Jadi setiap ada perubahan kita harus respon cepat. Segala keputusan kita harus merespon dengan cepat. Yang terakhir memang efisiensi itu yang harus memang kita selalu gaungkan, karena mau tidak mau dengan mode and survive ini efisiensi adalah jadi satu kunci. Baik, efisiensi berarti untuk penyediaan stok juga kira-kira hambatannya seperti apa nih Pak Alam? Penyediaan stok ini jadi untuk sendiri yang jadi tantangan tersendiri itu adalah bahan baku. Bahan baku, oke. Bahan baku. Jadi untuk menstok semen itu kan kita butuh bahan baku kan pasti butuh modal nih. Yang pertama, kedua bahan baku kita harus cari yang mana yang termurah. Iya. Satu sisi terakhir ini ya ini juga jadi concern kami dan sudah sampaikan ke kementerian sih sebenarnya, bahwa ada satu komponen yang menurut kami sekarang ini lagi berjuangkan, yaitu batu bara. Batu bara salah satu komponen utama di dalam industri semen. Itu 30% batu bara itu mempengaruhi HPP atau produksi kita. Yeah. Nah, kelanjutannya naiknya signifikan. Itu kalau tidak ada ngerem nih, bisa jadi 1 ton itu bisa jadi nanti mungkin 1 juta kali. Dengan bahan baku yang seperti tanpa itu. Dari mulai 300-an sampai naik terus menerus. Itu kita merasakan di akhir 2020 sudah mulai ada seperti itu. Nah, penyediaan bahan baku ini kalau kita tidak pintar-pintarnya mengelola uang dan segala macamnya, nanti kebablasan juga. Iya, bisa dikebablasan gitu. Bisa jadi ini yang jadi tantangan tersendiri gitu, dan semacam penyediaan bahan baku dan segala macamnya. Padahal memang kita sudah bertransformasi dan melihat lagi opportunity baru. Ya. Kenapa kita bisa melihat opportunity baru? Kalau kita lihat memang, saya kembali lagi nih back ke diskusi sebelumnya. Konsumsi kita di Indonesia sendiri kan itu sekitar 260 kilogram per kapita. Kalau kita ukur standarisasi Indonesia sekarang 260 kilogram per kapita. Kalau kita lihat tetangga ASEAN sendiri, itu kita jauh di atas Malaysia, Thailand dengan Vietnam. Mereka itu sudah 500 kilogram per kapita. Kita hanya kalah dengan. Salah satu jadi kunci sebenarnya melihat opportunity itu adalah ekspor. Ini kita coba bangun juga nih. Nah, itu tadi lagi tantangan kembali memenuhi kebutuhan. Kalau dalam negeri kita tahu bahwa kita kan lagi mode on-nya juga, mode survive di situ. Di luar negeri kita lihat nih kebutuhan semennya seperti apa. Nah, ini juga jadi opportunity baru sebenarnya. Nah, tugas kita sebenarnya menyediakan bahan baku itu untuk kita bisa kelola. Baik, ini mungkin menarik nih Pak Alam. Selama perusahaan-perusahaan di masa pandemi ini merasa kesulitan, dukungan dari pemerintah sampai saat ini seperti apa? Itu cukup banyak. Kita kan sekarang cerminan pemerintah itu kita selalu setiap bulan diajak komunikasi melalui asosiasi. Jadi asosiasi itu di bawah Kementerian Perindustrian, itu setiap bulan kita sudah sampaikan beberapa notes-notes penting. Yang pertama itu tadi sebelum pandemi atau waktu pandemi? Sebelum pandemi kita sudah ada. Sampaikan. Karena gini, yang tadi saya bilang krisis kita itu bukan sebelum pandemi juga kan. Karena adanya harga yang turun juga, dan kemudian gap antara demand sama
kapasitas terpasang kita. Itu yang selalu kita ganggukan. Tolong jangan lagi misalnya ada penambahan izin baru untuk semen lain, karena kita tahu memang kita sudah berteriak dari dulu nih yang masalah seperti ini. Di asosiasi selalu kita sampaikan, tapi di sekedar di asosiasi yang kita sudah sampaikan ke kementerian. Harapannya sih di kementerian itu yang terkait mendistribusikan seperti perindustrian dan perdagangan itu mendistribusikan ke kementerian investasi yang ada sekarang. Itu harapan kami sih sebenarnya. Kedua juga masalah peraturan pemerintah terkait dengan odol sekarang. Kita istilahkan odol. Dimension overload. Nah, ini yang kalau itu jadi itu 2023 itu kami berpendapat bahwa ini juga bisa tadinya kita berefisiensi distribusi itu bisa naik lagi. Karena ya kita tahu nih, dia peluang masih ada, terbuka gitu. Iya, jadi pendalaman odol ini juga kita juga masih selalu berkoordinasi bahwa tolong aturannya mungkin diperbarui untuk industri-industri terkait dengan semen dan segala macamnya. Dan kemudian yaitu tadi yang masalah bahan baku, kami harapkan juga di kementerian itu mensuarakan kita bahwa tolong dong ada stimulus dari pemerintah. Memang pemerintah waktu masa pandemi ini sangat membantu, terutama relaksasi terhadap dengan pajak. Yang kita tahu juga sekarang, dulu waktu itu tahun 2020 dikeluarkanlah pajak insentif untuk penghasilan kan. Itu juga sangat membantu sih sebenarnya untuk mengurangi beban kita. Dan beberapa relaksasi pajak lain yang diakomodir oleh pemerintah. Berarti sejauh ini komunikasi antara pihak Boswa Semen, asosiasi dan juga kementerian di masa-masa pandemi ini seperti apa komunikasinya? Apakah memang sudah berjalan dengan sudah berjalan, tinggal memang realisasinya. Karena kan kementerian ini hanya menyuarakan, karena harus bertransformasi dengan yang lain. Contoh juga kita berasumsi bahwa yang tadi konsumsi kita itu tergantung pada konsumsi dan belanja pemerintah. Jadi harapannya sih sebenarnya proyek-proyek itu bisa dinormalisasi gitu, harapannya gitu, supaya demand dan konsumsi masyarakat sudah bisa. Intinya ada perhatian lah ya. Iya. Harapannya sih seperti itu sih sebenarnya, karena melihat dari backgroundnya kita. Meskipun kita sedang men-survive nih. Karena kita tadi tagline-nya mau merdeka kan. Seperti merdeka itu. Dari pandemi. Baik. Untuk kan tadi sempat saya dengar juga ada penurunan belanja gitu ya, penjualan. Nah, untuk perampingan SDM tadi, apakah memang ini sudah balance ataukah memang di tahun 2021 ini sudah mulai ada peningkatan yang signifikan? Seperti apa nih Pak Alam? Memang kita masih belum idealis dalam tanda kutip yang mungkin di sisi manajemen. Hati-hati, sangat hati-hati. Gitu. Iya, memang kita masih isu-isu ini kita masih jaga sih sebenarnya, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita utarakan sih sebenarnya, tetapi ini menjadi bagian concern kami terkait dengan SDM. Baik, untuk strategi bisnis sukses dengan karakter keras, ini kembali lagi kita ke tema. Saya masih penasaran, karakter keras dan kuat versi Boswa ini seperti apa kok dari Pak Alam langsung yang sampaikan nih? Ya, ini tagline yang menarik sih sebenarnya, karena ini sebenarnya korelasinya dengan semen, dunia persemenan. Orang senang itu kalau keras dan kuat. Nah, karakter keras dan kuat itu menjadi filosofi kami sih sebenarnya. Filosofi Boswa sendiri itu dari Boswa Semen itu ada 3, yaitu bekerja keras. Bekerja keras itu bukan berarti menyelonong, tapi bekerja cerdas sebenarnya. Bagaimana melihat efisiensi dan efektivitas. Yang kedua adalah belajar terus. Kalau orang nggak pernah belajar terus, tidak kembangkan dan semacamnya. Ketika ada krisis begini nggak bisa jalan di tempat. Gitu. Kita harus memang pengetahuan, knowledge itu nomor 1 lah untuk menghadapi krisis seperti ini. Makanya di Boswa itu adalah bekerja keras, gitu, belajar terus. Dan sesuai dengan motonya. Kan? Iya, motonya. Berdiri keras dan kuat. Dan satu lagi nih yang jadi persoalan dan filosofi Boswa itu sendiri, yaitu semuanya itu kita tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa Pak. Kita tahan dulu ya, kita masih akan kembali usai jeda Silabus People, kami akan segera kembali.
Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia. Terima kasih Celebes People, Anda masih bersama kami dan kita masih di program Celebes Virtual Business Week 2021 season kedua dan kita masih membahas soal local hero, strategi bisnis dengan karakter keras dan kuat bersama dengan Bapak Nur Alamsyah selaku Head of Marketing Bosowa Semen. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak soal tantangan, soal bagaimana cara menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini dari Bosowa Semen sendiri, seperti apa bentuk kepeduliannya untuk membuka semacam program-program sosial mungkin, ada bantuan-bantuan mungkin untuk SDM atau mungkin masyarakat umum? Seperti apa nih Pak Alam? Dalam menghadapi pandemi ini memang di tahun 2000, di Maret terutama di 2020, kita juga sudah jadi untuk penanganan COVID sendiri ini kan lebih kita difokus ke Boso Peduli. Jadi memang terrealisasi di Boso Peduli secara korporasi. Tetapi memang di internal kami sendiri di PT Semen Boso Maros itu memang, dan Banyuwangi jangan lupa. Di situ juga kami juga berkontribusi pembagian masker, desinfektan dan segala macamnya. Vaksin mungkin kemarin ya? Ya, termasuk kebenarnya kita juga kerjasama dengan nakes yang ada di Kecamatan Bantimurung itu, kita buat APD-nya dan segala macamnya. Karena waktu itu memang orang pandemi, orang saking berhati-hati, nakes juga jadi berjatuhan, jadi kita bantu dengan itu. Kemudian lagi program pemerintah sekarang untuk aktualisasi dengan vaksin. Nah, memang kita harus yakinkan memang, dan ini sudah dari arahan dari manajemen Bosowa sendiri untuk semua karyawannya untuk dapat divaksin. Bukan hanya karyawan sih sebenarnya, keluarga karyawan. Karena kan kalaupun kita juga jadi sudah divaksin tapi karyawan keluarga karyawan tidak tervaksin, itu kan juga jadi permasalahan-masalahnya. Di satu sisi juga memang di warga sekitar yang satu. Nah, kami juga kemarin juga berapa kali mengadakan vaksinasi massal terkait dengan masalah pandemi ini, mengundang masyarakat di ring 1 untuk bisa menyelesaikan vaksinisasi. Itu sih sebenarnya, dan banyak hal lain lagi lah yang kita tidak bisa disebutkan, termasuk kemarin waktu di tahun 2000 akhir 2020 kita coba sasar juga ke pengguna-pengguna
Jadi kita bagikan masker, desinfektan termasuk ke toko-toko tuh. Jadi bagian langganan kita, pelanggan-pelanggan kita sosialisasikan masalah 3M. Juga sebagai duta pemerintah sih sebenarnya untuk menyatakan. Karena kami ya kalau kita tidak membawa-bawa seperti itu sih sebenarnya pandemi ini kapan selesainya gitu. Ini juga masih gitu juga. Ini aja masih menebak-nebak gini. Iya, ini aja waktu kita berusaha mungkin masih seperti ini juga hasilnya. Tapi itulah usaha yang kita harus lakukan, membantu pemerintah secepatnya untuk mengatasi itu. Jadi bagian dari pemerintah. Baik, yang menarik sebenarnya nih bagaimana konsistensi mode survive-nya di Boswa Semen. Karena kan memang awal pandemi itu ya semua orang takut, semua orang aware dengan kesehatan. Namun saat ini sekarang sudah kita lihat vaksin sudah ada. Aktivitas mulai kembali berjalan walaupun masih ya belum stabil gitu ya. Nah, untuk konsistensi sendiri kan biasanya masyarakat dan juga SDM itu merasa aduh ini pandemi lama. Pasti jenuh lah ya. Pasti jenuh ya. Iya, pasti antara jenuh. Kejenuhan dan juga konsistensi mereka ini untuk mode survive-nya seperti apa dari alam? Nah, memang menjadi kita juga tidak menebak masa depan ya. Karena kalau katanya sih masa depan itu adalah misteri. Nah, saya juga tidak mau menebak apa menjadi alasan nanti ke depannya. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Karena kita ketergantungan sama Tuhan tadi yang saya maksud. Ya, lebih banyak kita berdoa aja lah. Bagaimana caranya supaya pandemi ini selesai. Kami juga belum tentu tahu dan kapan ini bisa mode survive kita akan lakukan. Karena terus terang kami juga belum tahu ke depannya seperti apa. Memang ada beberapa perencanaan. Memang beberapa perencanaan yang kita harapkan bisa terrealisasi sih sebenarnya. Nah, tetapi itu lagi kembali lagi kita melihat lagi the worst case, kita punya beberapa skenario. Ya mungkin di tahun 2003 tahun mungkin pandemi ini belum berakhir, apa yang kita harus lakukan. Terus yang kemudian kalaupun cepat mulai alhamdulillah gitu dan semacamnya. Dan kita selalu berkomunikasi dengan stakeholder kami, dan terutama di pihak perbankan karena kan menjadi promise kita ke mana mereka. Tapi minimal sebenarnya apa yang kita sudah canangkan dari awal, perubahan budget dan semacamnya itu bisa kami tularangkan. Meskipun kita tadi yang visual tadi kita selalu berusaha sekeras mungkin terus melakukan inovasi, terus kemudian kami sadar dan semacamnya bahwa kami ini punya kekurangan dan terus belajar. Betul. Karena itu yang jadi patokan. Dan terakhir itu yang tadi filosofi yang kami ingin selalu sampaikan bahwa ya kita selalu bergantungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu menjadi senjata utama kita untuk mendapat survive seperti itu. Baik Pak Alam, adakah mungkin pesan-pesan yang Pak Alam bisa sampaikan untuk Celebrity People di luar sana yang mungkin juga pelaku usaha, baik itu usaha besar maupun usaha menengah ya, yang memang di masa pandemi ini banyak yang mungkin kita bilang teriak begitu. Susah gitu ya ngomongnya pandemi ini kapan selesainya, tapi adakah tips-tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Alam sendiri? Ya, jadi saya mengutip salah satu pendiri Ekonomi Forum. Waktu itu dia sampaikan di Swiss, saya lupa tahunnya. Dia bilang begini, sekarang itu yang bertahan adalah bukan perusahaan yang kuat, tetapi bukan perusahaan yang kuat. Dia menyontohkan biota laut di lautan. Dia mengatakan bukan ikan yang besar yang survive, tapi yang ikan yang lincah. Yang lincah itu yang bisa berubah, bertransformasi. Jadi ini saya kembali itu di 10 tahun yang lalu dia mungkin diucapkan, dan ini terbukti ini banyak dan semacamnya. Yang itu yang saya maksudkan, tidak ada perusahaan yang besar. Sekarang nggak ada perusahaan besar yang bisa survive. Yang survive sekarang adalah orang-orang yang bisa bertransformasi. Nah, bagaimana cara bertransformasi? Ya berusaha sekuat mungkin membuat inovasi. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Semakin tidak nyaman itu kita sebenarnya semakin mencari-cari apa yang keluarnya. Tentu juga yang menjadi peran adalah pemerintah. Harapannya kami adalah memang di kondisi seperti ini kami berharap bahwa pemerintah juga hadir di sini, terutama industri, mendukung segala apa menjadi keluhan kami yang kita sudah sampaikan tadi, beberapa hal itu juga bisa terlaksana dan semacamnya, memberikan stimulus lagi kembali ke industri, terutama industri semen. Dan keluhan kami harapkan kepada Celebes community ya,
yang hadir hari ini ataupun yang Anda nonton yang sekarang, ya tetaplah mendukung local hero kami. Ya. Tetap menggunakan Boswa Semen. Local hero. Local hero. Ini sebenarnya harus ditekankan nih. Local hero nih. Ya, kan ini kan salah gitu satu ya. kebanggaan Sulawesi Selatan dan semacamnya. Untuk selalu menggunakan, karena kami yakin kami nomor satu adalah bagaimana memuaskan pelanggan, customer kami. Kualitas jadi nomor satu. Jadi sudah jadi misi kami bersama bahwa kami juga bisa bersaing di nasional maupun internasional. Tapi ini butuh dukungan dan selanjutnya. Gunakanlah produk-produk yang menurut Anda sudah bisa sustain, dan kami harap dan kami pastikan Boswa Semen jadi salah satu pilihan Anda. Luar biasa. Terakhir mungkin nih Pak Alam, kan Pak Alam di sini Head of Marketing Boswa Semen. Nah, ini kalau ngomongin marketing pasti ngomongin jualan nih. Terakhir nih, kalau untuk mempertahankan jualan. Tadi kan kita sudah membahas soal penghematan, efisiensi. Kalau dari pribadi Pak Alam sendiri, mungkin ini bisa diberikan juga ke celebrity people di luar sana bahwa menjual di masa pandemi itu seperti ini sebenarnya. Tantangannya itu seperti ini. Mungkin bisa disampaikan nih, Pak Alam. Tadi yang saya maksud, dan perilaku dan cara bisnis kita akan berubah. Yang digitalisasi juga salah satu jawaban, salah satunya. Tapi yang penting adalah di masa seperti ini, kalau Anda tidak mau terlalu spend terlalu banyak, peliharalah pelanggan lama Anda. Pelihara pelanggan loyalitas Anda. Tidak fokus untuk di samping fokus untuk mencari pelanggan cari baru, tapi jangan lepas karena itu menjadi kunci kita untuk menjadi survive hari ini. Memang orang-orang marketing harus paham. Iya, betul. Iya, karena memang kalau kita lihat penjualan perusahaan-perusahaan di tengah pandemi, pastinya banyak yang mengalami penurunan yang sangat jadi kita bertahan itu dengan itu caranya. Berarti memang salah satu strateginya adalah mempertahankan pelanggan lama, tapi tetap fokus loyalitas. Tetap akan kita selalu fokus di nomor satu. Dan gini, untuk salah satu kunci dari profitability adalah fokus pada satu hal. Ketika kita fokus pada satu hal, itu energi kita tidak terlalu banyak jauh. Tidak mubazir gitu. Tidak mubazir. Jangan sampai kita nembak A, B, dan C. Biaya juga belum tentu kita dapat. Membengkak dan sebagainya gitu. Mempertahankan kesempurnaan. Kenapa? Itu penting menurut saya, karena tadi bukan hanya mode survive yang kita dari pandemi ini. Kita dihadapi dengan globalisasi. Orang semua bisa masuk dan semacamnya. Itu yang menjadi kunci menurut saya penting di masa pandemi. Luar biasa. Itulah tadi Celebrity People ya, pesan-pesan dari Pak Nur Alamsyah selaku Division Head of Marketing Boswa Semen yang sudah memberikan tips-tipsnya, strategi-strateginya di masa pandemi COVID-19. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa pandemi ini memang bisa membuat kita tumbang. Namun kita bebas memilih apakah ingin bangkit ataupun tidak. Mungkin seperti itu ya Pak Alam ya? Betul. Karena memang dulu kita melawan penjajah, sekarang kita melawan wabah. Kita masih berperang sebenarnya. Terima kasih Pak Nur Alamsyah yang sudah hadir bersama kita hari ini membahas seputar bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 dan ada strategi-strategi jitunya juga. Terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada support provider by Binet yang telah mendukung acara kita kali ini. Dan sebentar setelah sesi pembuka ini akan ada lagi sesi kedua bersama dengan narasumber pilihan lainnya, dan Celebrity People tetap pantengin terus ya di channel YouTube Celebrity TV agar Celebrity People ini masih bisa menyaksikan talk show selanjutnya bersama dengan rekan-rekan saya yang lain. Kalau begitu saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.